Rasul 9 ayat 32 sampai 35 kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. 35. Semua penduduk dan sama melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu bangunlah. Apa saudara? Bangunlah. Bangunlah. Kita ambil dari ayat bangun, bangkit. Bangkit dari apa? Bangun dari apa? Dari posisimu yang mungkin jatuh, yang mungkin duduk, yang mungkin ngelesot, ya. Bangun. Yang saat ini mungkin di antara kita mengalami situasi seperti Eneas ini. Merasa tidak mampu bergerak sama sekali menghadapi kehidupan ini. Ya, di tempat ini tidak ada yang benar-benar lumpuh ya secara fisik. Semua bisa bergerak, semua bisa berjalan. Semua bisa beraktivitas. Tetapi dalam pembacaan ini ada orang yang bernama Eneas mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. 8 tahun lumpuh. Tidak disebutkan di situ penyebab kelumpuhannya apa. Karena penyebab kelumpuhan kan macam-macam. Ya. Kalau anak kecil bisa lumpuh karena apa? Panas berkepanjangan, panas tinggi berkepanjangan, lalu step jadi polio, lumpuh. Kalau orang-orang yang sudah berumur lanjut atau tua, dewasa, biasanya kelumpuhan diakibatkan karena apa? Stroke. Stroke diakibatkan oleh peredaran darah yang tidak lancar, ada penggumpalan. Tapi di zaman ini, stroke yang membuat orang dewasa lumpuh sekarang tidak hanya menyerang orang-orang dewasa berumur yang dulu biasanya stroke itu umur 40 tahun ke atas. Sekarang ini ada banyak kasus anak-anak muda, bahkan remaja yang mengalami kelumpuhan karena stroke. Banyak penyebabnya kenapa masih muda bisa stroke, bisa lumpuh. Itu kalau secara fisik. Tapi dalam kehidupan kerohanian kita juga seringkali mengalami hidup ini seakan-akan tidak mampu bergerak sama sekali. Tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Berita di media hari-hari ini dan apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan diulang-ulang oleh pemerintah bukan supaya kita takut lalu menjadi orang yang kalah. Bapak Presiden dan pemerintah selalu mengumumkan bahwa dunia sedang menghadapi ancaman global, resesi global.
Berbicara resesi global itu berarti kelumpuhan secara ekonomi. Kelumpuhan ekonomi akan mengakibatkan dampak-dampak yang lain yang sangat membahayakan bagi ketentraman, bagi perdamaian dunia ini. Maka berkali-kali Bapak Jokowi, pemerintah Indonesia ini mengumumkan, menyampaikan ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menghadapi krisis ini yang mengakibatkan kelumpuhan secara ekonomi, secara kehidupan bernegara, kehidupan kita secara global. Kembali ke firman Tuhan ini, temanya bangunlah. Apapun situasimu hari ini, apapun situasi keluargamu hari-hari ini, apapun situasi pekerjaanmu, usahamu hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan katakan bangunlah. Apa yang sampaikan Tuhan melalui Petrus kepada Eneas juga untuk kita hari ini, bangun, bangkit dari situasimu. Eneas sakit, lumpuh 8 tahun. Penyebabnya tidak disebutkan. Tapi penyebab kelumpuhan itu sangat banyak, bervariasi. Masalah hidup kita juga yang membuat kita seperti lumpuh, itu juga banyak penyebabnya. Tapi apapun penyebab kelumpuhan kehidupan kita, baik kelumpuhan fisik kita, kesehatan kita, kelumpuhan ekonomi kita, ataupun kelumpuhan usaha dan pekerjaan kita, firman Tuhan selalu menyediakan jawaban. Tadi firman Tuhan menyebutkan di dalam ayat yang ke-34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Tuhan sangat peduli. Apapun penyebab kelumpuhan Eneas, selalu ada berita yang menggembirakan dari Tuhan. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Bukan Petrus sebagai rasul Tuhan yang menyembuhkan. Bukan pendeta, penatua yang punya karunia kesembuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi semua kesembuhan atas segala kelumpuhan selalu asalnya dari Yesus Kristus. Maka dengan jelas dikatakan oleh Rasul Petrus, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Yesus sanggup menyembuhkanmu, Yesus sanggup menyembuhkanmu, Yesus bahkan sudah menyembuhkanmu. Berita ini juga untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Apapun yang melumpuhkan hidupmu, apapun yang membuat hidupmu tidak berdaya, apapun yang menyebabkan hidupmu seperti dipasung, dirantai, tidak bisa bergerak, apapun itu penyebabnya, sekuat apapun, berita hari ini, Tuhan sudah melepaskan engkau, Tuhan sudah menyembuhkan engkau, Tuhan sudah membuat engkau menjadi lebih daripada pemenang. Tapi terkadang kita seperti ini, saudara. Saya kemana-mana itu selalu bawa tas berat ini, saudara. Ada Alkitab, ada beberapa alat, tang, obeng, macam-macam ada di sini. Ada minyak juga, minyak pijat. Satu paket ini. Berat, saudara, berat. Selalu saya bawa di gendongan.
Kalau saya pakai cuma selempang talinya satu saja, misalkan di sini, saya selalu tenaga selalu terpusat di sini. Karena terbiasa yang terberat itu talinya di kiri, saudara. Begitu tidak pakai tas, tidak bawa tas, kebiasaan kan begini, saudara. Karena terbiasa. Padahal tasnya sudah dibawa, tidak dibawa. Tidak digendong tasnya, tidak saya gendong. Tapi karena sudah terbiasa bawa beban, akhirnya ya seperti seakan-akan membawa beban. Tasnya sudah dilepas, tasnya ditaruh di bawah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu Pak Slamet kan miring, saudara. Pundaknya kan, kiri dan kanan beda. Pengaruh itu, saudara. Yang pernah jadi gembala sapi di kampung, angkat tangan. Tidak gitu. Sapi itu kan kuat. Kalau pas membajak sawah, walaupun itu tanahnya itu keras, agak keras, kurang air, begitu dibajak, membawa singkal itu, bajak itu tanah yang keras itu bisa terbelah dengan kekuatan sapi. Sapi itu juga bisa membawa beban yang berat. Kalau saudara mau naik di atasnya punggung sapi, bisa, mampu, kuat. Sapi juga bisa membawa pedati, bukan pedati yang kosong, tapi pedati yang penuh isi, hasil panen. Gabah yang banyak di pedati itu bisa dibawa oleh sapi. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan sapi. Tapi uniknya, begitu sapi itu dilepas dari bebannya, pedati atau baja, cuma dikasih kait aja tali sekedarnya. Coba taruh di patokan saja, patok yang tidak kuat sebenarnya patok itu. Cuma ya sekedar tancapkan aja. Karena sudah terbiasa diikat seperti itu. Walaupun dia punya kekuatan yang besar, sapi itu bisa ngangkut itu, ngeret bajak maupun pedati yang berat, beban berat. Cuma ditaruh aja di patok, patoknya tidak dalam, terus talinya yang kecil itu cuma ditaruh begitu saja. Kalau sapi ini mau bergerak dengan kekuatan sesungguhnya, bisa lepas sebenarnya. Tapi seringkali sapi cuma muter-muter aja dari situ. Muter, tidak pergi jauh. Kenapa? Sudah seperti dipatok seperti itu. Seperti seakan-akan harus di situ saja, tidak akan pergi kemana-mana. Padahal tidak ada beban, tidak ada apa-apa. Hanya tali yang kecil. Kalau dia mau membebaskan diri, bisa. Tapi kebiasaannya yang seperti itu, yang seakan-akan terkungkung, tertali, membawa beban berat itu yang seringkali terbawa dalam kehidupan sapi. Ada yang unik lagi, yang biasa bawa bajak atau pedati sapi itu. Nanti begitu lehernya ditaruh kayu aja, nanti kan begini terus. Padahal kayunya cuma ringan. Itu kadang-kadang yang unik di situ. Padahal bebannya cuma ringan kayu itu. Tidak seberat bajak atau pedati yang bermuatan banyak. Hubungannya apa dengan hidup kita, saudara? Sebenarnya kita sudah mendapatkan firman Tuhan, berita kabar gembira dari Tuhan. Engkau sudah bebas, Eneas, engkau sudah sembuh. Jemaatku, engkau sudah aku bebaskan, ku lepaskan dari semua belenggu dan ikatan. Tapi seringkali kita merasa masih punya beban berat. Entah karena tidak tahu berita itu, entah karena sudah tahu berita itu tetapi kurang fokus kepada Tuhan, kurang mempercayai Tuhan. Maka tegas dikatakan dalam firman Tuhan ini, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Ini sebenarnya bisa dilengkapi, Yesus Kristus sudah menyembuhkanmu. Saudara dan saya sudah diampuni dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi
hidup kita seringkali terasa dan merasa seakan-akan masih membawa beban yang berat seperti sapi yang terbiasa membawa baja, sapi yang terbiasa membawa beban berat pedati, sapi yang biasa diikat. Walaupun sudah dilepaskan, rasa-rasanya Pak masih ada beban berat. Sehingga apa? Bentuk tubuhnya pun masih mengikuti, padahal sudah tidak bawa beban berat. Seakan-akan masih terikat kuat, padahal cuma talinya gitu saja, sekedarnya aja. Kenapa kita seringkali kehidupan rohani kita seakan-akan seperti orang lumpuh, seperti Eneas? Karena kita kurang mempercayai Tuhan, karena kita kurang fokus kepada Tuhan, karena kita kurang iman. Ketika Tuhan berfirman, Eneas, Yesus Kristus sudah menyembuhkanmu melalui Petrus. Tuhan menyembuhkan Eneas. Hari ini juga Tuhan juga mau melepaskan saudara dan saya dari setiap kelumpuhan kehidupan ini. Baik kelumpuhan fisik kita, kelumpuhan rohani kita, kelumpuhan usaha kita, kelumpuhan apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai membuat saudara dan saya menjadi pemenang dalam hidup ini. Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota. Sudah kita tanggapi dengan percaya, ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat hidupku. Saat itu juga dosa kita sudah diampuni, dilepaskan, kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi cara hidup kita ini seringkali seperti orang yang masih terkungkung, terikat, lumpuh oleh keadaan diri kita. Perilaku kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita masih gaya hidup seperti orang yang lumpuh, yang tidak bisa bergerak, tidak berdaya. Maka firman Tuhan ini dikatakan, Eneas, Yesus Kristus sudah menyembuhkanmu dari kelumpuhan. Jemaat Tuhan di Bethlehem, hari ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, sudah melepaskan, sudah membebaskan, sudah membuat engkau menjadi orang yang merdeka. Ingat dan paham ini. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh bukan hanya Eneas, saudara. Dalam kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus tercatat sudah beberapa kali menyembuhkan orang yang lumpuh. Dalam Matius 8 ayat 5-13, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Ada hamba seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, hambaku sedang sakit lumpuh. Dan dalam Matius 8 ayat 5-13 diceritakan, iman perwira yang datang kepada Yesus ini untuk kesembuhan hambanya yang lumpuh sangat dihargai oleh Tuhan. Perwira ini memiliki iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh, bahwa hanya Yesus yang sanggup melepaskan, membebaskan, menyembuhkan hambanya dari kelumpuhan. Dan benar terjadi. Hambanya yang lumpuh sembuh, bisa berjalan, bisa kembali beraktivitas. Lalu dalam Matius 9 ayat 1-8, Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Karena terlalu banyak orang
di sekitar rumah itu, sehingga si lumpuh ini dibawa naik ke atap rumah, lalu dijebol itu atap rumah, diturunkanlah itu si lumpuh itu tepat di hadapan Yesus di tengah-tengah rumah itu dengan menjebol atap rumah. Dan Tuhan melihat iman dari keempat orang yang menggotong si lumpuh ini sangat besar untuk kesembuhan orang yang lumpuh ini. Sehingga si lumpuh ini bisa mengalami kesembuhan dari kelumpuhannya. Di kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ada banyak orang sakit di sekitar, di sekeliling kolam Bethesda. Dan firman Tuhan mencatat, apabila malaikat Tuhan menggoncangkan air Bethesda itu, apa yang terjadi? Orang yang pertama masuk di air yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan itu, yang pertama kali masuk akan sembuh. Tetapi orang yang sakit, yang sudah sekian puluh tahun selalu dibawa di pinggir kolam Bethesda ini, bertemu dengan Yesus. Dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin hampir tidak percaya orang ini. Dia ulangi lagi, maukah engkau sembuh? Jawab orang yang sakit itu, Tuhan, Guru, aku ini tidak bisa bergerak, aku ini sakit. Setiap kali kolam ini digoncangkan airnya oleh malaikat Tuhan, aku selalu kalah cepat dengan yang lain. Karena tidak ada yang bisa menggendongku ke sana, dan aku tidak berdaya, aku tidak bisa bergerak. Ketika Yesus bertanya kepada si lumpuh ini yang sakit di Bethesda ini, Yesus bukan iseng-iseng saja. Yesus menyatakan itu bukan ya pemanis bibir saja, maukah engkau sembuh? Tetapi sungguh-sungguh Yesus sebenarnya mau mengatakan, kalau terus terang dikatakan, kamu sudah sembuh. Seperti Tuhan menyatakan kepada Eneas, Yesus Kristus sudah menyembuhkanmu. Demikian juga kepada orang yang sakit di Bethesda itu juga. Sebenarnya Yesus mau berkata, engkau sudah sembuh. Kesembuhan demi kesembuhan yang diceritakan banyak beberapa orang lumpuh dalam firman Tuhan, itu tidak berhenti sampai di Eneas dalam Kisah Para Rasul. Tidak berhenti di sana. Tapi Tuhan Yesus yang membebaskan dari semua kelumpuhan itu, kuasanya terus mengalir sepanjang zaman, sepanjang generasi, sampai akhir zaman. Bahkan di tahun kita ini, di zaman kita ini, Yesus mau mengalirkan kuasanya yang membebaskan dari berbagai kelumpuhan hidup. Apapun yang menyebabkan hidupmu tidak mampu bergerak, tidak berdaya, Tuhan mau menyatakan kuasanya yang dahsyat itu. Sekarang engkau sudah bebas, sekarang engkau sudah sembuh, sekarang engkau sudah merdeka, sekarang engkau sudah lepas dari keberadaanmu. Karena kenapa ini harus ditekankan? Bahwa firman Tuhan ini bukan berhenti sampai di Eneas. Beberapa kali saya dicandai sama teman-teman. Karena di status saya itu yang muncul dominan itu selalu setiap hari firman Tuhan. Baik bacaan firman Tuhan satu hari satu pasal maupun satu hari satu ayat. Yang dominan selalu firman Tuhan. Jarang mengupload foto-foto pribadi, jarang, sangat jarang. Ada 1-2 tapi sangat jarang.
Sehingga teman-teman bercanda ya, Pak Slamet itu ayatisme. Apa-apa ayat, apa-apa ayat, apa-apa ayat. Kan saudara bosan nggak tiap hari dapat ayat? Mungkin ada yang bosan tiap hari kok ayat terus. Memang kita hidup dengan ayat. Harus kita menyadari saudara, harus kita tahu. Alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan dan itu ayat. Firman Tuhan yang menciptakan itu dipotong-potong supaya menjadi ayat-ayat. Kalau dibacakan full panjang, maka dipotong sedikit demi sedikit supaya menjadi ayat-ayat yang bisa kita nikmati kalau makan ya sudah. Saudara makan pakai piring. Nasi lauk pauk dimasukkan piring. Tidak mungkin saudara langsung satu piring hap, kan tidak mungkin. Satu sendok. Itulah ayat-ayat satu hari. Itulah ayat-ayat satu pasal satu hari. Memakan satu sendok, satu sumpit, satu suap. Tapi terus Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini dengan firman Tuhan, dengan ayat, dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga memelihara dunia alam semesta ini juga dengan firman-Nya. Maka hidup kita jangan jauh dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidupmu, situasi apapun terjadi, silakan melanggar dunia ini. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena dia punya terang hidup. Terang hidup itu siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri berkata-kata dituliskan menjadi ayat. Mari kita nikmati ayat dan firman Tuhan ini. Dan kita nikmati, kita alami, kita rasakan menjadi rema yang nyata. Bukan ayat-ayat yang mati. Firman Tuhan yang tertulis ini menjadi ayat-ayat, pasal-pasal yang mati kalau kita biarkan di kotak atau kita tutup. Tapi ketika kita baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, lalu kita imani, kita amini, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Kenapa sapi tadi seperti itu? Karena dia masih merasa terikat. Padahal sebenarnya dia punya kekuatan besar. Kenapa kita sebagian besar orang Kristen mengalami masih seakan-akan terkungkung, terikat, seperti terpasung oleh keadaan dan tidak bisa bergerak? Karena kita merasa belum bebas. Padahal Yesus sudah mati. Darahnya tercurah. Tubuhnya tercabik-cabik. Untuk saudara dan saya, supaya bebas dari dosa. Kenapa kita hidup masih seakan-akan begitu berat menjalaninya? Sekalipun dosamu sangat merah, seperti kirmisi, seperti ikan kesumba sekalipun, akan Tuhan jadikan putih seperti salju, putih menjadi seperti bulu domba. Ini firman Tuhan. Kalau kita tidak yakin dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan terus menunduk dan merasa punya beban berat. Padahal Tuhan sudah melepaskan, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Maka benar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Eneas ini, Eneas, Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan engkau. Supaya Eneas tahu dengan pasti, dengan persis, bahwa Yesus ini sang penyembuh, sudah menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Keadaannya yang lumpuh. Yesus sanggup menyembuhkanmu dari berbagai kelumpuhan saat-saat ini. Bahkan Yesus sudah menyembuhkan. Yesus sudah membebaskan. Kalau dosa yang begitu ganas, Tuhan sudah bereskan dari hidup kita. Apalah artinya masalah-masalah hidup kecil?
terlalu kecil persoalan kehidupan kita ini. Karena masalah yang terbesar dalam hidup kita sebagai manusia sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa itu? Dosamu, dosa kita sudah dibereskan melalui pengorbanan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkanmu, membebaskanmu, memerdekakanmu. Jika Tuhan memerdekakanmu, engkau sungguh-sungguh merdeka. Tapi kenapa kita merasa belum merdeka? Karena kita kurang mengimani pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Maka fokus pandang kepada Yesus. Pandang saja pada Yesus. Dia yang membebaskan kita, melepaskan kita, menyembuhkan kita, memerdekakan kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Maka kita bisa bangun karena Yesus sudah memberikan fondasi untuk kita bisa bangun. Kita bisa bangun karena Yesus sudah memungkinkan kita bisa bangun dari situasi apapun yang kita alami dan terjadi dalam hidup ini. Terimalah dengan iman, percayalah. Yesus sudah menyembuhkanmu. Keberanian iman, keyakinan iman bahwa Yesus sudah menyembuhkan, sudah memerdekakan, sudah melepaskan kita. Itu harus kuat di dalam diri kita. Cuma kadang begini saudara. Kita sebenarnya sudah percaya, tapi seringkali percaya kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita dari berbagai kesalahan, kelemahan kita, dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita sebenarnya sudah percaya itu, tapi seringkali kita digoda. Godaannya bukan dari luar. Godaannya apa? Hati kita yang sering menuduh. Pernah enggak ketika kita berbuat dosa, minta ampun kepada Tuhan, dan kita yakin sudah diampuni oleh Tuhan, tapi sekian waktu, di hari berikutnya, di waktu berikutnya, kadang-kadang hati kita merasa tertuduh. Hati kita menuduh diri kita sendiri. Kamu pendosa, tidak mungkin kamu diampuni, berat loh dosamu. Pernah nggak ngalami tuduhan-tuduhan dari diri kita itu dalam diri kita? Kamu tidak mungkin bisa bebas. Kamu tidak mungkin bisa diampuni, betul-betul diampuni. Bukan orang lain yang menuduh kita, tapi seringkali justru hati kita yang menuduh diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena itulah pinternya iblis, menyusup ke kedagingan kita, sehingga kita kurang mempercayai firman Tuhan, kurang mengimani apa kata Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita berasal dari kebenaran. Apakah itu kebenaran? Siapakah kebenaran itu? Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman, itulah kebenaran. Ketika kita percaya Yesus, pengorbanan Yesus, maka hidup kita sudah dibenarkan. Ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka hidup kita sudah dibenarkan.
kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah yakin diampuni melalui iman kepada Yesus. Dan kita menjaga hidup kita, hari-hari kita itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka hati kita bisa tenang. Tenang di hadapan Tuhan. Nyaman di hadapan Tuhan. Karena kita hidup mengikuti firman Tuhan. Dan dosa kita sudah dibereskan Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini, saudara, ada masa-masa, ada saat-saat kita terjatuh. Kadang-kadang kita sudah berjalan hati-hati. Pernah nggak kepleset, saudara? Saya naik motor hati-hati, saudara. Nggak ngebut, nggak siksa. Ditabrak dari belakang. Motor sudah rusak parah. Tangan sakit karena salto. Berapa lama tidak bisa beraktivitas. Sudah hati-hati. Ada kalanya hidup kita itu, kehidupan iman kita itu seperti kehidupan kita hari-hari, kepleset. Tidak terduga kita ditabrak dari belakang. Sudah ada. Tapi ada kalanya kita sudah tahu itu jalan di depan kita itu lubang. Kita sudah tahu di depan itu macet, kita masih ngebut, masih zigzag jalannya. Itu salah siapa? Salah kita sendiri. Sehingga kita bisa jatuh. Kejatuhan dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan bisa karena kita sudah tahu itu tidak boleh, tapi kita tetap lakukan, melanggar aturan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita berdosa. Lain ceritanya kalau kita sudah tahu macet, kita hati-hati pelan-pelan, ya, ngatur perjalanan kita, masih ditabrak dari belakang, ya gimana pun di hadapan polisi kita masih benar. Tapi kalau situasi macet, kita sudah tahu jalan itu tidak bagus, kita mesti hati-hati, pasang mata, pasang rem, konsentrasi yang benar dalam berkendara. Kita masih kecelakaan, ya di hadapan hukum kita masih bisa dibela, dibenarkan. Tapi kalau kita sudah tahu situasi tidak enak, tidak bagus, kita masih ngebut, masih sembrono dalam berkendaraan, kalau terjadi kecelakaan, kita salah. Kita dinyatakan salah oleh polisi dan kita bisa dihukum, kita bisa didenda. Dalam hidup kita juga seperti itu, saudara. Kalau kita sudah tahu itu tidak boleh oleh firman Tuhan, kita tetap melakukan, kita melanggarnya, dan itulah dosa. Ada kalanya kita terjatuh karena seperti itu. Tapi apapun kata firman Tuhan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesubak, Tuhan sanggup menjadikan putih seperti salju, menjadikan putih seperti bulu domba. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Tuhan akan mengampuni engkau, Tuhan akan menyucikan engkau dari segala kejahatan dan dosa-dosamu. Sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, darah Yesus sanggup menyucikan. Tetapi ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, nah ini seringkali saudara, ketika kita sudah terjatuh, lalu kita jatuh dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dan ketika Tuhan sudah ampuni, seringkali ini hati kita menuduh terus, kamu adalah siapa, kamu ini pendosa, kamu ini jatuh, kamu ini rusak, kamu ini. Saudara,
hati kita menuduh. Nah ini, sekali kita berbuat dosa, iblis punya panjatan, punya alat untuk terus menyerang kita melalui hati kita. Ini yang paling berat dibandingkan suara orang. Ayat 20 dari 1 Yohanes 3 tadi. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh siapa? Oleh hati kita. Kenapa hati menuduh kita? Karena kita pernah jatuh dalam dosa. Jika kita dituduh olehnya, Allah, ini beritanya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita yang suka nuduh kamu. Kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada hatimu yang seringkali menuduh diri kita. Di ruangan ini siapa yang merasa tidak pernah jatuh dalam dosa setelah mengaku percaya Yesus, setelah jadi Kristen? Aku tidak pernah jatuh sekalipun, sedikit pun tidak pernah berdosa lagi, tidak pernah jatuh. Siapa yang pernah? Tidak pernah jatuh setelah mengaku jadi orang Kristen. Siapa yang pernah jatuh dalam dosa setelah percaya Yesus? Salah satunya saya, saudara. Saudara kan tidak tahu hati saya kan? Loh, kan tidak tahu hati saya kan? Tidak tahu pikiran saya kan? Pernah jatuh. Karena pernah jatuh ini seringkali setan pakai kita yang pernah jatuh. Titik di mana kita pernah jatuh itu seringkali diungkit-ungkit, dikorek-korek oleh iblis. Kamu jatuh, kamu pernah kalah, kamu pernah kalah, kamu pernah gagal dalam hal ini. Tapi berita baiknya, jika hatimu menuduhmu setelah engkau minta ampun pada Tuhan, Tuhanmu lebih besar daripada hatimu. Firman dengan jelas dikatakan dalam ayat 20, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu dalam hatimu, dalam hidupmu. Sehingga Petrus pun setelah jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Lalu dalam Injil Yohanes di bagian akhir, Tuhan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab oleh Petrus yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga. Akhirnya Petrus berkata demikian, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kalau aku mengasihimu. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupmu, walaupun pernah jatuh. Tapi walaupun pernah jatuh, ketika engkau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Lah seringkali kita diikat oleh pengalaman jatuh. Pengalaman kejatuhan ini seringkali seperti tali yang terus terikat di sapi tadi. Sehingga seakan-akan kita terikat oleh sesuatu yang kuat, tidak bisa bergerak. Kita sepertinya terus membawa beban berat dosa, seperti sapi yang membawa beban pedati yang begitu penuh dan berat. Terus menunduk. Ingat, firman Tuhan dalam kitab Mazmur menyatakan apa? Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk. Mungkin hari ini hidupmu tertunduk, merasa jatuh, merasa kalah, merasa kotor. Beritanya adalah Tuhan menegakkan engkau, kepalamu yang menunduk. Karena Tuhan itu pembebas, Tuhan itu membuat engkau menjadi lebih daripada pemenang. Maka bangunlah dari situasimu.
dari keterpurukanmu. Jangan lihat, usahaku, pekerjaanku seperti ini, tidak mungkin aku bisa pulih dalam pekerjaan, tidak bisa aku pulih dalam usahaku, tidak mungkin. Karena apa? Persaingan lo sekarang banyak, persaingan usaha, persaingan di dunia kerja banyak, tidak mungkin aku bisa bangkit dari keterpurukan situasi ini. Tuhan menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk. Kalau engkau dituduh oleh hatimu, Tuhan lebih besar daripada hatimu dan tahu segala sesuatu mengenai hidupmu, maka datang kepada Tuhan dengan iman. Lalu ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kalau yang 20 tadi hati kita menuduh kita, Allah lebih besar daripada hati kita. Ayat 21, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Kadang-kadang untuk kita datang menyembah kepada Tuhan itu, ya, sudah mungkin pernah dengar ya, teman-teman yang diajak ke gereja, ajak ibadah. Ayo dong kita ibadah rame-rame, mari kita ibadah, ikut persekutuan. Enggak, hidupku belum beres. Pernah ya? Ketika mengajak orang, teman, saudara ke gereja, beribadah selalu bisa seperti itu. Hidupku belum beres, nanti kalau sudah beres baru ke gereja. Kan begitu? Pernah tuh? Pernah. Kapan bisa beres hidup kita tanpa Yesus? Kapan kita bisa merdeka hidup kita tanpa Yesus? Justru ketika kita datang pada Yesus kita merdeka. Justru ketika kita datang pada Yesus kita dapat pertolongan. Justru ketika kita datang pada Yesus kita dapat anugerah yang besar, keselamatan. Orang tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka hari ini bangunlah, bangkitlah dari situasimu. Ayo, istilah bahasa Inggrisnya apa saudara? Move on. Apa move on itu saudara? Hah? Apa yang bisa baca Inggris? Move on itu apa saudara? Nah itulah saudara. Bangun bangkit dari situasimu hari ini, lalu bergerak maju. Karena apa? Yesus sudah memberikan. Engkau sudah sembuh, engkau sudah bebas. Tuhan Yesus jaminannya. Bergerak maju dari situasimu hari ini. Move on. Ayo bangun bangkit. Semua Tuhan di sini, ayo semuanya. Jangan lihat situasi kerjamu, ekonomimu, usahamu saat ini sedang dikepung oleh berbagai persoalan. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan rohanimu, dalam hubunganmu, selalu Tuhan buat jalan saat semua jalan tertutup. Di saat hidup ini seperti ada benteng mengelilingi kita yang begitu tinggi dan kokoh, Tuhan selalu mampu membuat jalan. Kalau Tuhan tidak menghancurkan benteng yang mengepung kita, Tuhan kadang-kadang akan membuat seperti apa? Kita bisa melompati benteng itu dan berjalan di atas benteng yang tadinya mengepung kita. Lagu Mazmur itu, yang lagu lama itu apa? Aku akan melompati tembok. Hah? Iya kan? Lagunya lama itu, lagu lama sekali. Melompat tembok dan mengejar musuh. Melompat tembok, melompat benteng untuk mengejar musuh. Tuhan satu waktu akan memberikan kita kekuatannya untuk melompati berbagai situasi, persoalan hidup kita seakan-akan tertata begitu kokoh seperti benteng mengepung kita. Dan kita akan bisa berjalan di atas tembok yang tadinya mengawal kita untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ayat selanjutnya dari pembacaan kita Kisah Rasul 9 tadi, ayat 35.
Semua penduduk Lida dan Saron melihat Eneas yang sudah disembuhkan dari lumpuh. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Semua orang penduduk di Lida dan Saron, itu daerah ya sekitar Yope dan sekitarnya, itu satu daerah yang berdekatan. Yope itu tempat di mana Filipus pernah memenangkan sida-sida dari Ethiopia. Dikatakan dengan melihat Eneas yang sudah disembuhkan, yang sudah bangun, yang sudah mengemasi tempat tidurnya. Lalu mereka, orang-orang yang ada di Lida dan Saron itu berbalik. Berbalik untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Saudara disuruh bangun, move on, bangkit dari keterpurukan ekonomi, usaha, keluarga, apapun, dengan satu tujuan supaya apa? Engkau tertolong, ya. Engkau merdeka, ya. Tapi ada maksud Tuhan lebih jauh lagi, supaya saudara dan saya melalui move on, bangun, bangkit itu, supaya menjadi saksi. Saudara tidak akan pernah bisa bersaksi kalau tidak pernah mau bangun dan bangkit dari keterpurukan. Kita tidak akan pernah memiliki kesaksian hidup kalau kita tidak pernah bangun, bangkit dari situasi yang mengikat kita. Kita tidak akan pernah punya kesaksian dan punya apalagi keberanian bersaksi kalau kita tidak pernah mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau kita masih takut-takut bersaksi, berarti kita kurang yakin dengan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Orang yang yakin dalam hidupnya sudah diampuni, diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, pasti punya keberanian bersaksi bagi Kristus. Kalaupun kita tidak ngomong bersaksi dari perubahan hidup seperti Eneas tadi, ketika dia tadinya lumpuh lalu bangun, bergerak, mengemasi tempat tidurnya, tepat seperti apa dikatakan Rasul Petrus, Eneas, Yesus Kristus sudah menyembuhkanmu, sekarang bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Eneas melakukan tepat seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Lalu orang-orang melihat, wow, dahsyat men, Eneas sembuh, bisa berjalan. Ayat selanjutnya mengatakan 35, orang-orang di Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Melalui perubahan hidupmu yang dijamah oleh Tuhan, dari keterpurukanmu, dari keterikatanmu, Tuhan mau engkau menjadi saksi hidup atas kuasa Tuhan yang dicurahkan. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Alamilah, bangun, bangkitlah dari keterpurukanmu dan jadi saksi, jadi berkat. Saudara, Petrus bisa bersaksi luar biasa, mencatat dalam firman Tuhan begitu luar biasa karena dia pernah jatuh menyangkal Tuhan 3 kali. Pernah jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi itu menjadi pijakan kuat bahwa pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan yang mengampuni itu mengalahkan semua dosa-dosanya. Sehingga dia bersaksi menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara yang pernah jatuh, kita yang pernah jatuh, jangan berkecil hati ketika engkau datang pada Yesus. Tuhan mengampuni. Saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi, pekerjaan, usaha, jangan berkecil hati. Tuhan sanggup buka jalan, membuat usahamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Tujuannya apa? Supaya ada kesaksian hidup. Tangan Tuhan tidak pernah gagal dan lalai menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Amin. Saat ini engkau sudah bebas. Tuhan menyembuhkan, Tuhan melepaskan engkau, Tuhan menjadi
menjadikanmu pemenang, lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi. Tuhan tidak. Nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Nyatakan, aku percaya. Aku percaya Engkau tidak pernah gagal.